Pemirsa, ada banyak perbedaan antara pria dan wanita saat mengalami penuaan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga setiap wanita bisa mengalami lebih cepat ataupun lebih lambat dalam hal penuaan. Berikut adalah beberapa faktor penentu cepat atau lambatnya Anda menua. Yang pertama adalah hormon. Perubahan hormon terjadi baik pada pria maupun wanita. Namun perubahan itu lebih terlihat pada wanita dan seringkali bermasalah. Sejak pubertas, menstruasi, hamil hingga menopause, wanita harus melalui perubahan hormon di dalam hidupnya. Faktor berikutnya adalah berat badan. Mereka yang tidak menjaga pola makan dan membiarkan diri mereka kegemukan atau obesitas akan mengalami lebih banyak masalah kesehatan dan harapan hidup lebih pendek dan menua dengan cepat. Selanjutnya adalah faktor gaya hidup yang juga menjadi salah satu faktor penentu seseorang menua. Pemirsa, kebiasaan buruk seperti sering begadang, keluar malam, minum alkohol dan merokok dan sebagainya akan lebih cepat merusak tubuh dan memperpendek usia. Dan faktor lingkungan tentunya juga berpengaruh. Dan pemirsa, diketahui dan sudah diakui oleh para peneliti kesehatan bahwa rajin berpuasa mampu memperlambat penuaan dini. Lalu bagaimana gaya hidup dan kiat menjalankan keseharian ramah anti-aging? Bersama pakar anti-aging kesayangan Anda, ikuti bahasan seputar meneruskan efek anti-aging puasa di Kata Dokter malam ini. Pemirsa, senang sekali ya kita kembali ketemu lagi. Sebentar pemirsa, saya mau tanya sama dokter Boy. Ya? Nggak mungkin baru saya tanya. Udah balik modal belum? Udah balik modal, naik lagi. Coba dong cerita dong. Turunnya berapa waktu puasa? Naiknya berapa? Dari 64 aku jadi 62. Tapi sekarang dalam ini dalam beberapa dalam 10 hari ini naik 2 kilo lagi. Jadi 64 lagi. Jadi balik modal. Nah, balik modal. Aku belum bersahabat dengan Padahal timbangan. aku tuh kerja loh. Maksudnya kan nggak ada kerja ini. Ngapain? Artinya bersihin kolam lah, kasih makan lah. Jadi supaya kebayang nggak sih dokter Boyka nyebur ke kolam bersihin. Ih lucu deh. Akuarium. Enggak, kolam ini kan dia namanya nggak ada ditinggalkan. Terus digaji berapa bersihin kolam sih? Dikasih ikan koi 2. Dikasih ikan koi. Terus gimana, jadi osin juga? Jadi osin dong, driver iya, babysitter iya, iem iya, semua deh pokoknya. Makanya kamu tetap langsing ya kelihatannya. Enggak, aku belum nimbang lagi. Kenapa? Kan kelihatannya sih langsing kan sekarang. Gini, setiap ketemu orang kan dari hari Jumat yang pas lebarannya, ketemu hari Minggu kita ketemu kan udah kan. Setelah itu masih ada tuh undangan-undangan sampai sekarang kalau lebih halal. Dan nggak enak nolak. Pasti nggak enak nolak. Pemirsa, kita akan membicarakan mengenai meneruskan efek anti-aging Iya, puasa. jadi puasa yang katanya punya efek anti-aging yang bagus buat kita. Ini seberapa lama kita bisa tahan nih efeknya ya? Dan di sini juga sudah hadir seorang bintang tamu, seorang penyanyi, yaitu siapa namanya? Din Asik, dan satu lagi seorang spesialis gizi konsultan, yaitu Dokter Maya Surajaja. Dokter favorit saya. Oh, iya. Biasanya saya nanya panjang dan dia juga masih cantik loh ya. Aku tuh hari ini cantik, dan hari ini aku tuh seneng banget dikelilingi wanita-wanita cantik. Gak apa-apa, aku kerja semaharian melihat ikan koi, tapi pas masuk ke sini tiga-tiga yang cantik. Dokter Ferry dicatat ya, Dokter Ferry ya suaminya ya. Jadi Dokter Maya apa kabar? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat, untungnya masih sehat, syukur. Mestinya ya. Tolong dong sehat bagi rahasia gitu. Nah kita pengen tahu, kan katanya pertanyaan kita harusnya gini, coba kenapa tetap awet muda? Nah aku sendiri nggak bisa nebak kira-kira umurnya berapa. Kalau menurut aku sih nggak jauh dari aku mestinya. Jauh kali. Jauh kali. Coba mukanya begitu casingnya masih bagus, masih keren. Kira-kira rahasianya apa? Pemirsa kasih tahu dong. Jangan ya, karena saya dokter spesialis gizi, jadi saya selalu menimbang berat. Apa barangkali pilihan salah satunya juga dengan puasa? Jadi sebetulnya kan nggak bisa ya kita bilang hanya makan toh, atau karena saya spesialis gizi jadi ditimbang apa dijumputin gitu kan, enggak. Kita kan inget ya keseimbangan. Iya, kita belajar keseimbangan, tapi badan, jiwa, dan roh, tiga-tiganya. Jadi kan mesti apa tiga-tiganya rahasianya, balance. Dok? Pertama, tadi yang begitu-begitu bagus, exercise kan. Oh, itu cuma lebaran doang. Iya. Setiap hari sekali-sekalinya itu dia jalan kaki, bersih-bersih, pokok sehari 30 menit paling enggak. Dokter Boyka tetap mau 20 menit. Percaya deh, nggak bisa. Enggak, nanti dinaikin kok 30 menit. Seminggu 3 kali, 30 perkalinya per jam. Kalau 3 kali, kok 30 menit per hari kan. Nah, lalu tidak boleh begadang. Tadi disebut tidur harus cukup. Itu sih oke lah ya. Tidur sih cukup kan dok ya? Iya, tidur cukup. Tidak boleh stres.
Oh, kalau stres Enggak juga. Dokter Baby nggak pernah stres. Uangnya banyak, jajan melulu. Saya malah yang stres sih, bertemannya sama saya nggak bakalan stres lah ya. Nomor 4 makanannya mesti bener. Nah, itu Kan makanan tadi bilang bener, itu makannya kan kan yang tadi. harus bener. Langsung lo kebayang opor, rendang yang sudah masuk sekian rendang, banyak. lidah, gulai otak. Terus kalau kurang-kurang ya tadi kan udah dibilang hormonnya mungkin udah sedikit turun dan Iya, mungkin udah perlu berkurang. suplemen, mungkin perlu superfood. Oh, oke. Buah-buahan juga mungkin ya, Dok, ya? Kira-kira kan Suplemen. kira-kira segitu kan yang kita Itu kita dokter Maya bisa. ngambil semua itu? Dikerjakan sama Dikerjakan dokter Maya? semua ya. Kalau cuman segitu iya, tapi kalau nggak selalu perfect loh, tidak bisa kita jatuh Ini bangun. nggak perfect aja pemirsa bisa lihat gini ya. pemirsa ya. Jatuh bangun lah, tidak mungkin kita tidak mungkin bisa perfect. Ya. Tapi kalau saya nanya usia boleh nggak? Oh boleh, aku udah tua banget. Berapa sih itu berapa dokter Maya? Kalau dari dokter Lulang cantik pasti jauh. Saya lahir tahun 63, umur saya 52. Masih cantik ya. Gila ya, kayaknya mirip-mirip Iya. aja. 40-an lah. Kalau 40 masih percaya ya orang ya. Saya umur lari. 40 sih percaya orang. Lari dong. Sekarang Din. Apa tuh, Din, kamu Dok? cerita, Din. Kamu cerita. Apa tuh? Lebaran ini kegiatannya kemana aja? Aku kegiatannya di rumah. Nyanyi nggak? Nyanyi, Selama kebetulan lebaran enggak. Iya. Karena aku spesial kalau lebaran itu sama keluarga, sama emang nggak anak. terima job? Enggak, Iya, aku khusus kalau setiap sama lebaran. gitu. Mudik nggak? Mudik nggak? Aku kebetulan tahun ini mudik 2 hari, nggak lama. Nggak lama. Di ya. mana memang mudiknya? Aku ke Bandung, Dok. Bandung Lah, mah Bandung bukan mudik, itu mah jalan-jalan ke mall ke Bandung. Ukur jalan, Dok. Tapi lumayan macetnya loh, Dok. Macet. Alhamdulillah nggak macetnya ya. Alhamdulillah. Din, kamu sendiri gimana jaga supaya kamu kelihatan Iya, tetap apalagi cantik? kan harus nyanyi ya. aku Stamina. selalu bilang kalau cewek itu takut banget tua. Cowok juga sama kok. Aku waktu keluar uban tuh diem aja. Terus kayak ngapain bengong? Enggak kok, aku banyak ubannya. Ya udah tua lah dia bilang gitu. Sama nggak sih? Sama nggak ada perasaan Aku itu? sih enggak loh, ketuban sama jilbab. Mohon maaf. Iya, aku malah gini, kok aku kayaknya nggak pede gitu ya. Ya, bener loh. Kayaknya apa aku ke faktor usia kali gitu ya, Dok ya. Emang kamu di apa 30-an, 40-an? 30 aku keluar 30-an, aku 40-an. Iya, 50. Yang itu. Aku 50-an juga kan. Iya, tapi maksud aku tuh tetap aja proses penuaan itu membuat Ada kita ya. suka agak ini ya. Nah, ngejaganya gimana? Itu justru aku mau tanya sama dokter-dokter di sini. Dia mau main lempar aja, ntar dulu kamu selama ini jaganya gimana pengen tahu. Oke. Nah ini Dok yang jadi masalah. Aku kan males minum air putih nih ya. Kurang minum air putih, katanya minum air putih harus 8 gelas hari. Sebelum 8 gelas hari aku udah kenyang bawaannya, Oke. udah kembung. Terus buah-buahan katanya. Ya kalau buah-buahan suka Oke lah ya, suka, masih oke lah. ya. Cuma kalau air putih kayaknya aku kurang gitu, Dok. Tapi memang kalau begitu ngelihat wajah, waduh gitu. Tapi berasa ya, berasa Oke. dari 20-an ke 30-an itu cepat banget rasanya Cepet ya. banget, Dok. Tapi nggak apa-apa, pemirsa kita punya superfood info, Iya. yaitu makanan yang juga mengandung antioksidan dan juga bisa menghambat penuaan. Apa aja lu? Nah, yang pertama tomat nih pemirsa, ini gampang sekali sebetulnya. Tomat dipercaya bisa mencegah kerutan akibat sinar matahari ya. Oke. Tomat mengandung lycopene yang merupakan salah satu antioksidan dan bisa mengurangi proses penuaan dini yang disebabkan karena seringnya kulit terpapar langsung dengan sinar matahari. Yang kedua, ada namanya mangga. Mangga sih enak kali. Mangga bisa mencegah kerut dan mengurangi jerawat. Mangga kaya akan beta karotin, vitamin A yang merupakan antioksidan terkuat. Antioksidan berfungsi untuk melawan penuaan dini. Selain itu, vitamin A juga mampu menangkal jerawat. Tapi hati-hati, yang namanya mangga ini kalorinya juga tinggi. Bisa menambah berat badan. Dan pemirsa, di depan saya ada teh hijau. Ya, teh hijau ini dibawa sama Dokter Maya loh. Langsung ya. Teh hijau kandungan antioksidan alami pada teh hijau bisa menetralkan bahaya radikal bebas pada kulit yang bisa merusak sel-sel kulit hingga munculnya kerutan. Nah, berkat teh hijau, radikal bebas yang disebabkan oleh polusi, asap rokok, sinar matahari bisa dibuang. Kemudian jeruk, mengkonsumsi vitamin C dan asam linoleat, asam lemak tak jenuh bisa menurunkan tanda-tanda penuaan seperti memudarkan kerut. Namun vitamin C yang disarankan adalah yang didapatkan secara alami seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan pepaya. Sementara asam linoleat bisa didapat dari kacang, biji rami, dan tahu. Untuk mendapatkan kedua nutrisi dalam satu makanan, cobalah makan brokoli dan kangkung. Dan ini bisa dipercaya loh pemirsa, karena kata siapa? Kata dokter pastinya. Pasti hari ini kita akan bicara mengenai
efek anti-aging setelah puasa. Kita berusaha untuk menarik sepanjang mungkin ya dari efek puasa tadi. Karena kita tahu bahwa pemirsa dengan berpuasa itu kan kita juga melakukan detoksifikasi ya, sehingga kita awet muda. Betul. Tapi kan kita akan tanya juga benar apa enggak? Iya, ada Kemudian Dokter gimana Maya cara di Dokter sini, Maya ada dan Din juga di sini Din ya. Asyik. Oke, kita bicara mengenai awet muda dulu barangkali ya. Penuaan dini versus awet muda. Penuaan dini itu apa? Awet muda itu apa kita sebutnya? Jadi kalau penuaan dini kan namanya dini, semua yang dini itu kan belum waktunya udah terjadi. Gak asik banget ya kayaknya. Jadi nggak sih? ya premature aging kan. Nah kalau awet muda ya dia kayaknya muda terus, mudanya awet, jadi nggak aging gitu ya. Kalau Lebih enak kalau gitu. yang penuaan dini kita mulai biasanya di umur berapa tuh? Orang dianggap udah, oh ini masuk penuaan dini dia di umur apa maksudnya saya umur 40 kelihatan 50 atau harus gimana? Sebetulnya kan aging mulai dari kita di konsepsi kan, dokter bidanan, memang ya mulai, kan. iya. Jadi kalau ditanya kita aging mulai kapan, mulai dibuat itu udah mulai Pasti aging. aging jalan terus gitu kan? Iya. Dan kita dikatakan juga di sini bahwa pemirsa, penuaan dini adalah proses dari penuaan kulit yang lebih cepat dari seharusnya. Banyak orang yang mulai melihat timbulnya kerutan kulit wajah pada usia yang relatif muda, bahkan pada usia di awal 20-an. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti tingkat pengkonsumsian kadar alkohol yang berlebih, minuman yang mengandung kafein, stres yang berkepanjangan, kurangnya mengkonsumsi buah dan sayuran, dan serta kurangnya istirahat. Aktivitas yang lebih di bawah sinar ultraviolet ataupun terlalu lama Beraktivitas di dalam ruang ber-AC, mengkonsumi makanan yang berkarbohidrat tinggi, perokok baik itu aktif maupun pasif, kurangnya olahraga, dan yang paling sering diabaikan oleh kita adalah kurangnya minum air putih untuk memenuhi standar per hari sebanyak 8 gelas. Jadi itu kan artinya secara umum ya. Tapi Itu kan kita bicara mengenai penyebab-penyebabnya. Nah. Tapi kita bicara mengenai penuaan dini itu semua yang barangkali orang yang kelihatannya lebih tua dari umurnya begitu. Kita bisa diukur nggak sih? Oh nih kamu nih harusnya umurnya 28, tapi kok kayak kelihatan kayak nenek-nenek, kayak 40 tahun misalnya gitu. Bisa diukur nggak? Sebetulnya kan kalau psikologis masing-masing bisa melihat, tetapi kan kita juga perlu kan di kedokteran itu ada marker kan. Nah biasanya kita pakai marker-marker itu. Nah sekarang ini yang kita bisa, kalau kulit kan macam-macam, ada kutaniometer ya untuk mengukur elastisitasnya, ketebalannya, sensitivitasnya, itu kan bisa diukur. Tapi kalau sekarang ngomongnya nggak cuman kulit deh, kulit kan yang kelihatan dari luar, dalamnya underdealnya seperti apa gitu. Kadang-kadang di tulang aja juga di kropos kan diginiin pakai alat, sekarang udah ada. Sudah bisa ya kan pakai DEXA. Dan itu lebih menyeramkan sebetulnya, karena nggak kelihatan. Iya, justru kenapa orang tuh sibuknya kok penuaan dini otaknya langsung tadi kan langsung kulit. Gitu ya. Kerutan. Langsung kasih serum, langsung kasih segala macam kan gitu. Flek, kan itu kendor, kan ngertinya itu. Saya sering bilang dalamnya tuh ngerti nggak seperti apa yang kelihatan luarnya. Ini pemirsa kita diajak ya melihat lebih jauh mengenai penuaan dini. Pada dasarnya bukan cuma tampakan casing aja nih. Casingnya pasti oke lah, semua orang pengen kelihatan baik, kelihatan cantik terus. Tapi pada dasarnya waktu kemudian dalamnya bermasalah itu lebih berbahaya buat kita semua. Apa yang mulai terjadi pada proses penuaan dini pada orang-orang dalam organ dalamnya? Nah biasanya kita kan reaksi inflamasi tadi kan sebutnya. Tapi inflamasi bukannya inflamasi kita dok, yang di kedokteran yang jedot-jedot itu tumor, bukan yang galon itu bukan nih, inflamasinya silent dan dia jalan terus. Misalnya di pembuluh darah yang paling simpel kan, kita untuk jadi yang namanya kardiovaskuler, arteriosklerosis itu kan butuh puluhan tahun. Nah ini mulainya kan lama. Nah itu bisa dipercepat. Tadi udah disebutkan kebiasaan-kebiasaannya tadi yang salah. Oh dunia kita udah makin tua, lapisan ozon yang sudah lubang, ya misalnya ada yang lubang. Jadi kalau dikatakan merokok, semua ceritanya tadi kita merokok itu menyebabkan penyakit jantung, iya, tapi jalannya adalah karena dia juga bikin penuaan dini. Iya, dia bikin reaksi inflamasinya itu lebih diinduce, lebih cepat. Lebih cepat ya dibandingkan yang lain. Mungkin mau ada yang ditanyain? Ada, dok kan katanya kalau kulit yang berminyak atau kulit kering gitu ya, ya itu dok ya bisa memperlambat penuaan kalau yang berminyak gitu. Tapi saya rasa mungkin karena kembali lagi sama pola kali ya dok ya, pola makan gitu kali ya. Kadang-kala kalau yang kering katanya cepat keriput gitu, tapi nggak juga ya dok ya. Malah yang berminyak juga kadang-kala
cepet juga keriput gitu. Balik lagi kan, tadi udah dibagi ke dalam, balik lagi kan, Balik keluar lagi. ke casing lagi. Pasti casingnya yang selalu Casingnya, tanya. Karena kan aku juga saya itu bersyukur karena ada casing. Jadi biasanya kan pasien datang karena casingnya. Apa tadi perut gede, rambut botak, ya kan muka kerut. Nah biasanya kita dari casing ini kita tarik si pasien ini gitu untuk ke dalam. Karena kalau dalamnya oke, casingnya automatically akan improve. Iya. Contohnya dalam itu apa tuh? Mulai dari pencernaan, betul udah pegang-pegang perut. Aku juga makanya aku langsung Kasus-kasus di kita di kebidanan itu dan menopause ya. Itu Iya. biasanya orang datang ke saya juga, "Dok, saya nggak mau pokoknya jadi nenek-nenek." Loh, Iya kan, ibu casingnya dulu kan. semuanya casingnya dulu yang mesti Jangan dibenerin. punya anak, jadi nggak bakal punya cucu, nggak bakal punya nenek. Maksudnya itu tua, berhenti mens. Kalau bisa, pokoknya diperpanjang sedapat mungkin mensnya ditunda. Enggak, tapi tadi kan dokter Maya tuh yang dokter Maya tunjukkan gini loh, sebetulnya beruntung juga si casing ini penting karena orang jadi datang cari pertolongan. Kalau nggak ada yang cari pertolongan. Mereka nggak datang kalau mikirin udah telat dalamnya. kan, begitu sudah hati infak atau begitu sudah pikun yang Justru. benar-benar pikun Alzheimer bener yang ya. udah pikun bener pikun dikit nggak datang. Padahal kelihatannya keren, tapi pikun kan. Itu sebenarnya Kalau dari udah- ini dok, dari mah gitu dok, bisa nggak kira-kira Itu dok? kan kita mulai dari pencernaannya. Dari pencernaan kan. gitu ya, Jadi Dok, kalau ya? sakit mah nggak bener, nggak pernah ada yang benerin, cuma toto minum obat aja, tapi nggak pernah diajarin sebetulnya bagaimana kita menjadi dokter atas diri kita sendiri. Jadi Ya kita kan? ke aura juga gitu ya, ngaruh ya dok ya, dari ini ya, Tadi dari perut. kan badan, jiwa dan Roh ya. Nah, pasti nyambung kan di situ. Terus tadi kan dokter Boyko udah sambung ya soal Iya. hormon. Jadi yang bilang kulit gue kering, kulit gue Nah, itu. berminyak. Ya, Dok, Memang ya? kok berminyak terus jadi nggak tua-tua. Siapa yang bilang ya kan? Itu kan sebetulnya pengaruh pola makan, pengaruh hormon Iya. juga tadi Iya. dokter Boyko bilang. Din, kamu sendiri ngerasa umur segini ini, kamu ngerasa lebih tua atau merasa tetap awet muda? Ih, kalau begitu mah susah kali Iya. ditanya. Dokter, pertanyaannya itu, aduh Enggak, kamu merasa gimana? Dengan umur segini kamu udah puas nggak? enggak dok. Belum dong ya pastinya. Maksudnya Perempuan kamu ada merasa pengen puasnya. lebih muda lagi? Nah itu dia dok, masalah aku, justru aku ingin kelihatan lebih muda lagi dok gitu. Karena aku kok perasaan kayaknya agak lebih tua gitu dari usiaku gitu kan. Itu Emang gimana usianya ya? berapa sih? Dia pengen tahu. Berapa sih usianya memang? 30. 30 titik. 35 masih, aduh, masih lama. Udah pemirsa. Nggak, kalau bisa nih pemirsa ya, kita kayak lebaran sale mulu umurnya ya. Umur 45 kelihatan 30 kan lumayan kan sebetulnya. Baik pemirsa, Anda juga nanti Nah, coba kita lihat nanti ya. Nah, gimana janjinya dokter Maya, gimana caranya ngitung mundur gitu? Ya. Setelah 50 jadi 49, 48, 45 lagi. Ya. Seperti apa? Ada caranya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. ya, dan Anda juga bisa menghubungi kami di 0215555111. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Bisa ada fakta yang akan saya bacakan ya. Survei mengatakan bahwa 7 di antara 10 orang Indonesia akan mengalami penuaan dini. Jadi betapa harus mawas dirinya kita ketika penuaan itu akan datang. Penyebab penuaan dini yang dialami oleh sebagian besar orang Indonesia rata-rata adalah stres, aktivitas yang lebih di bawah sinar matahari dan ruangan ber-AC, serta kurangnya mengkonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari. Selain itu, banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan penuaan dini, seperti radiasi sinar X, polusi udara yang berasal dari mobil, pabrik, freon, asap rokok, dan bahan-bahan kimia lainnya ya. Cara perawatan kulit yang salah juga termasuk di sini. Memakai produk perawatan kulit yang keliru, kelembaban udara yang sangat rendah, sampai suhu udara panas dan dingin yang akan menyebabkan penguapan air dari kulit sehingga menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, Dokter Maya, tadi dikatakan bahwa puasa itu bisa menyebabkan awet muda. Nggak, bisa menyebabkan menghambat penuaan dini. Gitu. Itu betul apa enggak sih? Supaya pemirsa juga tahu bahwa selain untuk ibadah, tapi juga ada efeknya kepada tubuh menghambat penuaan dini. Sebenarnya bisa dijelaskan secara gizi bagaimana? Gini, jadi kalau kita mau bicaranya evidence based medicine, kita tahu ya, kalau kita ini kan dikit-dikit di kedokteran tuh Apa kayaknya buktinya? dimarahin, Ya, evidence dimarahin base-nya. terus gitu, yang ngerjain apa aja tuh dimarahin dan disalahkan karena ya belum ada double blind study, Iya, belum yang ketahuan kontrol, yang penelitiannya senternya gitu. mesti di mana-mana, Mesti 8. yang 8 ya misalnya, pokoknya sangat sulit. Sedangkan kita kan tahu efek dari fasting ini sangat sulit untuk bikin studi yang persis sama. Iya, Iya. betul. Susah loh, ini masalah food.
masalah kehidupan seseorang. Jadi kalau kita mau, kita mesti kurungin dong. Mungkin di asrama gitu terus Ya, makanya dikurungin, kita liatin, terus makannya semuanya sama, dikontrol. exercise-nya sama. Kalau perempuan pas mensnya diukur karena hormonal Ya, juga. itu udah pernah dilakukan itu. Dan itu akan atau dia atlet atau tidak Nah, beda lagi beda kan lagi. indeks massa tubuhnya. Jadi saya Iya. rasa Agak Tapi sulit secara lah umum dapatnya. mungkin. Nah, kalau secara umum, karena takut dimarahin dokter Boy, ke kita ini semua di bawah. Ya, soalnya kita pura-pura nggak ada yang nonton yang suka marah-marah itu ya, Jadi kan gimana nanti ya? dibilang lagi, ya itu tidak scientific. Ya, jadi sebetulnya intermittent fasting dengan studi-studi yang, namanya intermittent fasting, dia rada berbeda dengan kalori restriction. Karena fasting ini kan intermittent, nggak terus-menerus Iya, kan. hanya satu bulan kan. Bukan, lagi pula juga cuma 12 Ya. jam atau 14 13 jam gitu artinya kan. intermittent dan dia terschedule. Itu ada efek anti agingnya memang. Oke. Wah, bahagia. Langsung loh. Berarti- Tapi kita ada batasan nggak? Cuma boleh sebulan atau cuma boleh 2 bulan atau cuma boleh 3 bulan atau tidak ada batasan? Nah, sebetulnya yang ada studi-studinya adalah dia ini seorang profesor dari USC. Ya, jadi ya memang rata-rata dari Amerika. Habis mau diapain? Ya mungkin memang lebih gampang kali, lebih tersedia semuanya. Dia melakukan percobaan, tentunya mulainya selalu kita dari tikus. Ya kan, pasti dari tikus dulu. Jadi tikusnya, tapi kalau dia alternate daily ya. Jadi nggak full sebulan, tapi sehari puasa Nabi ini Daud nih ceritanya. ya, sehari selang-seling, ya. list alternatif sehari dan puasa Nabi ternyata mungkin nanti mesti dijelasin insulin resistensinya berkurang. Tuh. Oke, jadi bagus ya dengan Insulin puasa ya, resistennya secara berkurang umum ya. Nah, ya. Dan dia juga melakukan beberapa studi pada manusia, tapi jelas untuk nyampe level IBM yang betul-betul sudah yang double blind seperti study dengan kita evidence yang base yang kayak tertentu begitu sulit. memang Belum lah. ya, Tapi kita pengen akan tahu kalau sangat yang sulit. efek ke casing ada nggak, Dok? Nah gini, sebetulnya casing kan namanya casing. Casing itu kan dari dalam juga kan. Kalau dalamnya Dari bagus, dalam keluar sendiri ini Keluar kita. sendiri. automatically. Cuman yang disayangkan adalah sekarang misalnya banyak nutri kosmetik kita Ya. tahu ya. Maksudnya ini juga termasuk kalau kita Iya, terus-terusin ini nutri ya, kosmetik, iya. ya kan. Karena kita kejarnya kan nanti kan antioksidan, larinya kemana juga sebetulnya nanti. adalah nutri kosmetik. Kita tuh suka salah, namanya orang Indonesia nih Mbak Din. Dok, cepet dong. Pengennya cepat, ya pengennya cepat. Kelupas aja nggak apa-apa kayak kepiting, inilah, tapi Dok. setelah Nah, itu bagus. Nah, aku juga mau tanya nih. Sekarang itu kan banyak perawatan kayak smart lift gitu ya, Dok ya. Terus tarik benang gitu ya, Dok. Itu gimana ya, Dok, yang ngaruh tapi nanti kembali lagi kayaknya, Dok ya. Iya, Akan pasti. kembali lagi Iya. berapa Kalau benang lama sih ya, kita Dok ya? pernah, di Mungkin sini aku cuma kadang-kadang setahun suka ya. berpikir gini, aku mau juga tuh coba tarik benang gitu ya. Smart lift kayaknya bagus juga gitu. Tapi sampai bonyok-bonyok dulu mukanya tuh, Dok. Ya. Nah, Ya biru-biru. Yang biru-biru. No pain no gain. Nah, itu ngaruh nggak, Dok? Ada yang itu bilang kira-kira? beauty is pain. Jadi harus dirusakin dulu ya, Dok. Nah, makanya sebetulnya kan semua hal itu terserah masing-masing. Masing-masing, Ya, ya. Cuman yang saya suka sedih adalah sering loh kita sendiri yang dokter lupa untuk memberikan nasihat ya sebetulnya. Karena ya mungkin waktunya nggak cukup atau apa. Artinya Banyak kan pasiennya biasanya. pasiennya kebanyakan pakai ngantri-ngantri dulu di depan nomor Lama 100 gitu ya, Dok, ya. sampai Kok barangkali Dok juga nganggap nggak penting juga kali, Dok? Loh, tapi kan sebetulnya kita sekolah Apa yang lupa disampaikan? lupa disampaikan bahwa tidak mungkin kok itu cantik. Iya. Harus Kalau di ditarik-tarik dalamnya gitu, nggak Dok, ya. sehat. Kalau nggak sehat apa bisa sih sebetulnya? Iya. Kemudian Harusnya nggak bisa. Iya. Ya, pemirsa. Dokter Din juga saya pengen tanya. Dokter Maya. Dokter Maya. Alhamdulillah. Dokter Maya. Alhamdulillah, Dok. Dokter Maya. Pernyataan bahwa 7 di antara 10 Nah, itu. orang Indonesia berpotensi untuk mengalami penuaan dini itu bagaimana? Nanti dijawabnya pemirsa. Kalau Anda udah ketahuan kayak saya ya, siap-siap telepon aja ke sini 515-5111. Saat lagi pemirsa bersama kami di sini di Kata Siapa? Di kata dokter pasti ya. Iya, dan saya akan bacakan mengenai fakta puasa dan anti-aging. Iya. Puasa akan mengurangi atau menghentikan sementara proses-proses fisiologis atau metabolisme di dalam tubuh kita, khususnya di saluran pencernaan. Penghentian proses metabolisme itu membawa 4 rangkaian proses yang berdampak besar pada kesehatan. Bila seorang berpuasa, berarti ia pertama membatasi jumlah makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Kedua, ia juga telah menurunkan intensitas kerja sistem pencernaan. Lalu yang ketiga, dengan turunnya intensitas kerja itu, turun pula keberadaan racun dalam tubuhnya, baik endotoksin, racun dari dalam tubuh sendiri, maupun eksotoksin, racun dari luar tubuh. Dan yang keempat, berkurangnya bahan yang harus dicerna
juga akan membuat tubuh kita tidak memaksakan diri untuk mengeluarkan hormon dan enzim pencernaan secara besar-besaran. Iya, jadi pada dasarnya waktu pencernaan itu juga keluar toksin nih pemirsa. Jadi waktu kita berhenti mencerna itu toksinnya juga berkurang. Tapi tadi masih penasaran nggak 7 dari 10? Iya. Oh, langsung iya. Mungkin saya kasih komen ke matahari dulu ya. Soalnya kok kayaknya tuh pasien semua ya Mbak Dini ya, Bermasalahnya. takut banget sama matahari. Gitu loh. Maksud saya Tapi betul nggak sih matahari itu kita kelebihan? maksud saya kita itu kan harusnya happy tinggal di Indonesia yang nggak panas-panas banget, yang nggak winter-winter banget gitu kan, harusnya kita Nggak bersyukur. ekstrim ya. Ya, dan saya selalu bilang ke pasien, matahari pagi itu kan good, UVA-nya masih tinggi, UVB-nya masih kurang, makin kan A, B, C makin butut ya. Kalau bisa jangan kena yang C. Dengan tadi menipisnya layer segala macam itu kan takutnya Nah, yang pagi C-nya ini jadi sampai jam berapa nih, Dok? Sama sih dari jam 7, jam 8 gitu oke dong kalau kita keluar ke matahari, good buat tulang ya kan. Ya itu tuh sering tuh mesti sampai Itu kenceng jam ngomong 7 ke jam 8 pasiennya kan itu. bisa di jalan tuh Dok ya. Kan dapat juga sebenarnya matahari dong. Nah, jadi biasanya gini kan tadi menyambung perempuan yang menopause tadi yang nggak mau casingnya jelek, tapi kalau bongkok kan juga jelek atau mulai betul. sakit-sakit gitu, Iya. mulai jalannya Sakit nggak pinggang, seperti ya, yang dulu, iya, ya kan. iya. Nah, biasanya kan sekarang kita susah, kita mesti intake sesuatu. Jadi biasanya itu adalah misalnya krim, kita olesin vitamin D3 segala macam, olesin. Tapi itu tetap butuh yang memberi Matahari. hidup. Matahariku. Ya, pakailah sedikit di situ. Iya. Gitu. Jangan terlalu trauma sama matahari. Iya. Yang Oh, 7 jadi di antara silakan 10 gimana? aja. Yang 7 di antara 10. Nah, itu 7 di atas 10 kasihan ya tinggi tinggi sekali. Dan belum tentu karena matahari sebetulnya. Mungkin karena Kita udah gizi juga ya. ketakutan. Dan di Amerika sendiri juga apalagi obesitas sudah katanya sudah 70%. Kalau obesitas ya Tapi itu juga kan berefek pada lebih penuaan kan. 1 dari 4. Ya, dan akan menjadi 1 dari 3 kan, nggak lama lagi, dan itu nggak bisa dikontrol. Terus satu Kalau di Indonesia sama nggak, ke obesitas satu, kita punya cut off beda ya. Jadi kalau ukuran WHO itu nggak laku di sini. Oh, gitu ya? Kalau kan lebih mungil tuh Iya, ya. kita tingginya nggak setinggi mereka. Jadi cut off-nya beda. Jadi penyakitnya juga akan datang Beda lebih ya? cepat, lebih cepat Oh, di lebih kita cepat ya? karena nilainya kan turun. Oke. Gitu loh. Tapi kalau aku ngelihat ke Amerika, ke Eropa dibandingkan dengan di Korea, itu kok kayaknya tuh lebih kurus-kurus ya. Jepang, Korea tuh Asia Mereka tuh juga mengejar, pada dasarnya kita aja mengejar kan ya Dok ya? Iya, Kita iya. mulai Enggak, punya dilihat di permasalahan. sepanjang perjalanan gitu. Apa karena memang pola konsumsi makanannya mereka lebih banyak sayur? Kan kalau kita banding ya, secara ingat, kasat sebetulnya mata loh. kan Asian food itu kan memang aslinya lebih sehat. Oh, Asian oke. food, tapi pada dasarnya orang Indonesia aja udah nggak makan Indonesian food masalahnya. Betul, Kita betul. udah keracunan ya, Merasa itulah fast kurang food dan keren. lain-lain. Oke. Kurang keren kan kok makan makanan. Ya, Telepon dokter, udah masuk nih ya. Kita punya satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Halo. siapa? Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ika di Semarang. Oh iya, silakan Oke, silakan. Ibu. Ada Dokter Maya. Ibu Ika di Tangerang. Iya, silakan Ibu Prita. Mau bertanya, Ya. Silakan. ini saya kan minuman putih itu lebih dari 8 gelas, itu gimana itu? Oh, minumnya lebih daripada 8 gelas. Oh ya, bagus Bu mestinya Bu ya. Kita tanyakan tapi ya Bu ya. Ada yang coba lain nih Bu? Saya itu lebih, itu berat badannya lebih itu dokter, gimana? Oh, berat supaya badannya lebih. Kita berhasil. Baik. Iya, terima kasih ya Ibu buat pertanyaannya ya Ibu ya. Jadi ya, Dokter Maya ada 2 pertanyaan. Minumnya lebih banyak, Lebih daripada 8 gelas Tapi berat minumnya. badannya juga apa ada kaitan antara minum banyak dengan berat badan yang naik? Sekalian meluruskan mitos katanya kalau berat badannya gemuk nih jangan minum es, lagi Es, esnya es batu yang itu jangan karena itu nambahin berat badan. Enggak, jadi sebetulnya semua nih yang kebanyakan nggak bagus, yang kekurangan juga nggak Nggak bagus. bagus, 8 ya. gelas itu kan cuman kira-kira, nggak mesti ditakrplek 8 tuh. Bener nggak sih kalau kita itu minum kalau haus aja? Enggak Salah. dong. Aku juga kalau haus aja loh. Ih nggak Cuma bisa minum dong. 3 gelas Sekarang sehari. aja kalau di AC terus kita nggak haus-haus, tapi udah hilang kan penguapannya Tuh, kan. ya, tetap Dok, ya? 8 gelas. Saya kalau gini-gini sosok galak kalau sama dokter Boyke biar sering bisa marahin ya senang.
Terus nanti minta maaf lagi ya. Nah, terus kalau masalah tetap endut, ya kan nggak cuma dari situ saja kan. Dari turunan juga bisa ya dok ya, kalau Satu, masalah genetik, dua hormonal, ya kan, 3 baru makanan, 4 kali nggak goyang-goyang. Kurang bergerak maksudnya ya ibu ya. Jadi mesti dilihat berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar lah gitu kayak bank account ya kan. Ya, kalau kemudian sama balance sih nggak bakalan naik tuh berat badannya. Nah, nyambung ke efek puasa tadi yang dari tadi belum sempat terjawab adalah mungkin waktu puasanya masih fine. Ya, walaupun sebetulnya puasanya ini kan malamnya makan. Iya, iya. Nah, ini dia kan. Sebetulnya kan kalau bisa nantinya untuk yang tidak keagamaan. Cuman buka doang ya makannya jadinya. Sadis banget. Dulu. Jadi gimana dok? Maksudnya kan kita itu kan sebetulnya malam kepinginnya pencernaannya rada stop. Jadi sekarang ini kan udah lewat nih, terus kan dosa-dosanya udah nambah lagi, artinya dosa makanan. Karena kerjanya hanya diundang aja. Terus kalau Jadi diundang kalau nggak kita- makan nggak mungkin. Sekarang ini kan mesti get rid lagi ceritanya. Kalau kita puasa lagi nih, jadi malamnya gimana bukanya? Jadi kalau misalnya puasanya enggak puasa yang seperti itu, tapi kita mengikuti yang intermittent fasting tadi, itu puasanya itu malam nggak makan. Oke. Jadi dia dibalik jam 10 sampai jam kita cut di sini misalnya, terus gimana puasanya yang pakai cara malam nggak makan? Kita itu stres dia. dong langsung mikirinnya, kita nggak buka-buka. Nanti Iya. pemirsa ya, Kita saat akan lagi ya. bicara sesaat lagi di Kata Siapa? Kata dokter. Pemirsa, kita teruskan lagi cerita kita mengenai anti-aging yang kita teruskan setelah kita dapat waktu puasa tadi. Tadi yang kita agak shock adalah waktu dokter Maya bilang kalau bisa malamnya nggak makan. makan. Terus Ya kita udah Allah. dari subuh nggak makan, malamnya nggak makan. Nggak begitu Gimana? maksudnya ya. Mungkin bisa dijelaskan supaya pemirsa tidak salah tangkap. Kalau yang down to dust yang udah jelas itu mesti dijalani. Ini yang secara agama yang tadi, lain. ini yang tadi yang kita bicara yang intermittent tadi, yang profesor dari USC. Jadi harusnya jam Dan berapa ke itu, jam berapa mereka puasanya? melakukannya itu justru mereka hanya makan 8 jam. Jadi jendelanya mereka pakai window karena intermittent kan. Makannya tuh Windownya jadi pagi. dari jam 10 sampai jam 6. Yang nggak boleh makan. Yang makannya dia. Jam 10 pagi sampai jam 6. jam 6 sore. Coba aku cobain. Dari jam 6 ke sananya lagi dia udah nggak makan terus apa-apa. makanannya pun diatur. Artinya jam 10 sampai jam 6 tuh bukannya ya udah makan aja maunya sama semua dimakan. Karena sekarang ini kan tadi udah balik kan, udah untungnya Bang udah nah kan udah balik lagi deh udah balik. semuanya. Nah, kita takut akan nambah. Iya. Karena Oh, ini iya, sekarang iya, pasti iya. masih feast Undangannya lagi. masih banyak. Nah, masih bergulir. Lebih halal aja dari mulai reunian. Sekarang kan udah boleh nih makan pagi kan sudah boleh makan. Jadi pagi yang jam 10 sampai jam 6 dan mereka biasanya pola makannya itu yang pakai macam kayak paleo diet atau seperti Mediterranean diet. Tuh dihitung juga. Enggak dihitung. Tapi Mediterranean diet aja. Jenisnya beda. Gak ada, dagingnya rendang, gulai otak. Nah, itu dia. Opor ayam. Nah, itu ayam jadi harus- pop. Gak boleh. Mereka proteinnya tinggi, kan mereka proteinnya tinggi lebih, tapi karbohidratnya sangat low dan pakainya hanya kompleks karbohidrat. Aduh, aku ingat piringnya dokter Maya. Ingat nggak dokter Maya ya? Ingat. Yang nasinya cuma segitunya aja karbonya. Kenapa sih Tapi karbohidrat itu ayamnya kan boleh boleh tuh. banyak. Ayamnya boleh banyak. Ayamnya boleh. Oh, Nah, kita terus jaga lalap-lalapannya boleh. Boleh. Nah, tapi sugarnya nggak bisa. Gulanya nggak bisa, Iya. karbo juga Sugarnya nggak maksudnya. bisa. Emang ada efek signifikan antara obesitas dengan penuaan? Apa di dalam obesitas DNA-nya? membuat penuaan. Lo penuaan dini itu salah satu faktornya adalah obesitas. Obesitas Yes. dan cancer juga kan. Iya, obesitas juga masuk di sana. Cancer. Lumayan tinggi lagi sebetulnya. Iya. Dia mengalahkan kalau keturunan itu kan cancer itu 5% sekarang kalau keturunan. Nah, kalau obesitas itu lebih daripada 5%. Jadi keturunan udah dikalahkan sama obesitas. Oleh obesitas, Tapi ya. paling banyak sih merokok, 30%. Iya. Kalau makan juga dok, nasinya porsi nasinya sedikit aja gitu ya. Tapi ini saya bingung. Kamu apaan ya? Aduh, kamu tuh masih masih kenceng atas bawah. Jadi saya bingung. Ini sok-sokan kenceng atas bawah Masih gimana bagus. sih? Justru saya khawatir ini underweight. Justru ini Tapi kamu takut masih takut pengen kurus lagi. aku susah, Iya, emang susah. Kita terima telepon juga ya, jadi yang telepon juga protes nih, kamu apa sih yang mau dihilangin ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam.
Kenapa nggak kedengeran suaranya? Ya sayang ya mati ya. Oke, kita teruskan lagi barangkali. Jadi ini dok, anggap kita nggak puasa lagi, nggak ngomongin puasa. Kita Kita akan- pola hidup supaya anti agingnya itu jalan tuh yang gimana? Ya, Tadi, sebelumnya kita baca dulu deh tentang Kita reduksi dulu anti radikal aging bebas. dulu bentar, nggak apa-apa deh, boleh ya? Boleh. Udah dibilang-bilang baca. Oh iya baiklah kalau begitu. Dokter Boyke emang nurut. Oke. Yang disebut awet muda pada dasarnya adalah proses penuaan dini yang dihambat. Di antara beberapa teori penuaan, salah satu yang terkenal adalah teori radikal bebas yang muncul pada tahun 1950-an. Teori itu berbunyi, kalau di dalam tubuh kita banyak radikal bebas, maka radikal bebas itu secara seluler, bersifat sel, akan merusak dinding sel. Perusakan dinding sel itu akan mempercepat penuaan. Puasa ternyata ampuh melindungi dinding sel, dan dinding sel bisa dipertahankan karena radikal bebasnya tidak ada atau dikurangi karena puasa. Maka orang menjadi awet muda. Ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa pada orang yang berpuasa akan terjadi pengurangan MDA, melondealdehyde atau radikal bebas secara signifikan hingga 90%. Bersama dengan itu puasa meningkatkan produksi antioksidan hingga 15%. Gimana komentarnya, Dok? Nah, itu kan teori anti aging ada mungkin kira-kira aging teori itu kira-kira mungkin 330 lebih dan seperti biasa tidak ada satupun yang perfect. Tapi memang salah satu teorinya yang cukup kuat adalah teori antioksidan. Kita punya teori telomerase segala macam yang juga cukup poten. Nah, antioksidan ini paling gampang karena tadi kan nanya markernya apa, kita bisa ukur. Iya. Jadi kita bisa ambil darah, kita bisa ukur. Apa telomernya yang diukur? Bukan telomer, yang antioksidan, Oh, yang teori antioksidan. radikal bebas. Itu kita bisa ukur total antioksidan capacity, MDA bisa diukur sebagai salah satu Jadi parameter. ini yang paling bisa dipegang lah ceritanya dibanding yang lain yang kayaknya banyak awang-awangnya. Oke, terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Malam dokter, Dengan siapa Ibu di mana? Ibu Tatik di Cengkareng dokter. Iya, kata siapa Ibu? Kata dokter, Nah, silahkan pertanyaannya. Bu Tati, silakan. nanyakan dok soal steril ya dok ya. Steril itu katanya bisa bikin penuaan dini ya dok. Oh, oke. Kita tanyakan ya sekalian ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Wah, nah ini steril. Nah, bikin penuaan dini nggak? Nah, dokter Boyke dulu, dokter Boyke dulu. Oh, kan nanti aja jawabnya. Nanti aja biar ibunya masih nonton ya Bu ya. Ah, iya, jangan kemana-mana ya Bu ya. Kita akan jawab sesaat lagi. Tapi sama kami di sini di Kata Siapa? Dikata dokter. Punya hutang untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Tapi tadi ini udah ya. semester udah session ke-6. Iya, nggak apa-apa, udah segmen 6 ya pemirsa. enam. Jadi kita agak buru-buru nih. Oke, sebelum ke Dokter Maya, Dokter Boyke, steril bikin penuaan ini nggak? Tidak membuat Bu, karena kan yang diikat kan saluran telurnya, indung telurnya nggak apa-apa, jadi tidak membuat penuaan dita. Tapi biasanya orang-orang yang disteril itu jadi gendut karena apa? Dia tenang, oh gua nggak akan bisa hamil ini, makanya jadi tidak teratur, akibatnya gemuk, dan gemuk tadi sesuai dengan Bisa jadi penjelasan penuaan dini. Dokter Maya bisa menyebabkan penuaan dini. Oke, kita pindah ke Dokter Maya. Steril nggak menyebabkan penuaan dini? Setuju, karena hormonnya nggak Nggak dikutak-katik apa-apa. sama Nggak sekali. apa-apa. Apalagi objin loh yang bilang ini. Jadi nggak usah takut. Tapi kalau hanya digemuk, nah gemuknya itu yang bikin penuaan dini. Jadi ya. mesti diatur berat badannya. Itu kayaknya mitos ya memang ya. Emang Pasien suka paling takut nanya. dok setelah saya steril jadi Kalau gendut steril selalu. saya jadi jelek lah, jadi nggak benar. Jadi kurang bergairah, ibu kan nah, gendut. betul, Itu juga betul. sering. Itu mitos, memang Kurang selalu bergairah. seperti itu. Ganti kalau gitu suaminya. Oh salah ya. Salah ya. Jangan ikutin saya pemirsa. Saya masih mau tanya dok yang belum menjawab adalah gini. Kalau udah nggak puasa lagi, kita mau jaga yang namanya penuaan dini ini. Kita jadi anti agingnya biar jalan. Pola hidup seperti apa yang kita harus jalani? Tidur jangan malam, usahakan tidak boleh sekali-sekali unplug dong, jangan dikit-dikit baca WA, dikit-dikit Jam baca. berapa? Tidur tuh paling bagus jam berapa sih dok? Kita masih Itu memang di sini, autis, gimana? autis dok itu. Aku mah jam 9 setengah 10 Tidur tidur. sebetulnya kalau kita mau betul, ingat nggak zaman dulu ibu kita, oma kita kalau bilang kita suruh tidur Jam jam 9 berapa? ya dok. Tuh jam 9. Nah, kita kan nggak usah siaran ya, nggak bisa dong kalau begitu ya. Ya, Tapi itu nggak apa-apa, apa? Nanti kan kebanyakan ini loh dok, main WA, Itu BB. tadi saya bilang sekarang Iya. ini kebangetan. Oke, tidur jangan. Yang kedua, Unplugging devices itu Nggak usah. antenanya itu Antenanya, loh, aduh, Itu ngaruh ya, dok, ya? Jadi Itu juga itu banyak. bikin Istirahat yang stres. benar, istirahat Dan yang benar. itu bikin Stresnya stres dikurangi. karena siang pun mereka baca-baca terus ya kan, ada oke. berita apa. Terus Lanjut. nomor 3 tadi pagi tolong dong matahari dikit aja. matahari Ya. dikit ya Jam Bu 7 ya. jam 8 Vampir kan, jam Oh, dua, aku jam sih, dua, dok, kan? aku kan sedang lihat tanaman. Jadi kalau matahari sih oke lah. Oke. Good, jam 7, sambil jam 8. moving, sambil moving kan, Sambil moving, gerak, kan, cari biasanya tanaman metik-metik segala beneran. macam itu udah sangat Sambil bagus. bergerak. 4,
tolong dong sarapan sedikit. Sarapan. Ya kan ini lagi nggak ikut intermittent pagi, fasting. iya. Kecuali kalau ikut Sarapan tuh intermittent bagus ya fasting. pagi-pagi ya? Yes, tapi kalau dia ikut intermittent fasting tadi ceritanya Tadi kan jam 10 sampai jam 6. Oke, tapi kalau enggak, kalau tetap enggak ya, dia jangan lupa sarapan ya, karena sarapannya. kita mesti breakfast like a king, lunch like a prince, and baru dinner like a beggar. Baru Ya kan? dinner tuh sedikit aja Aku nggak gitu dinner kan. Susu nggak apa-apa tuh ya dok ya kalau pagi-pagi. Susu selama dia tidak intolerance, tidak mules, enggak boleh apa-apa. apa. Tapi Oh, orang silakan. Asia banyak yang intolerant. Aku termasuk. Aku juga ya. termasuk. Nah, suka mules sih dok ya. Ininya perutnya perut kampung. Sama, jangan sedih, saya juga sama. Orang Asia banyak lactose intolerance. Nomor 5, kalau memang kurang ya kita ambil suplemen. So kenapa ya kan? Orang kan kadang-kadang ngerasa kok pakai suplemen, yo kenapa enggak? Kalau memang sudah Kalau memang nggak kekejar sama makanan kita. Terus kalau misalnya udah ngerasa dicek lab semuanya dan memang mundur, pergilah ke dokter Boyke, tanya sama menopause ini hormonnya apa yang kurang segala macam. So it's okay Iya. ya kan sampai di Kadang-kadang situ. menopause itu ada yang sebelum usia 50 juga ada ya dok ya? Menopause Ada, dini. menopause Iya. dini. Nah Ya. itu dia. Jadi pada dasarnya pemirsa yang paling penting di sini adalah yang kita mesti garis bawahi, paling penting adalah jangan cuma mikirin casingnya nih. Bicara penuaan dini, Iya. jangan lupa dalamnya dulu. Dalamnya juga. Karena sebetulnya yang keluar itu dari dalam juga sebetulnya. Betul. Dalamnya bagus, keluarnya pasti Iya. bagus juga. Oke. Dan buat Din sendiri cita-citanya. Terutama terima kasih ya, kita banyak Cita-cita apa tuh dok untuk ke depan? Oh, untuk ke depan ada apa? Iya, album Rencananya atau apa? album apa? Supaya saya lebih baik aja ke depan, karir juga ya, ibadah juga lebih baik gitu dok. Oke. Jadi semuanya lah mudah-mudahan berjalan lancar. Dokter juga, saya juga gitu. Mudah-mudahan Oke. bertambah. Dan pasti nyanyi ya. Iya. Tapi pemirsa Oh, kita sebelum pasti kita nyanyi, tahan dulu. Kita ada Din masih nyanyi untuk kita semua ya. Dan ada sebuah quotes Ada quotes ya, dari Rifki, apa dari Rifki quotesnya? bahwa orang hanya berpikir awet muda hanya untuk kosmetik saja. Iya. Padahal awet muda berasal dari organ dalam yang bermuara kepada kecantikan kulit. Betul. Dengan berpuasa akan awet muda dan panjang umur dan sehat. Iya. Iya. Mbak, itu yang paling penting barangkali. Teman-teman terima kasih banyak. Din terima kasih. Din, makasih ya. dokter. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah bertanya. Barangkali juga Iya. ya sudah mengikuti acara kita sampai selesai. Selalu saksikan Kata Dokter setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam. Hanya di Jak TV. My City My TV. Sampai jumpa. Bye-bye.